sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 akan melaksanakan percakapan pra-observasi dengan saudara saya, Ibu Mulina dari kelas 7 dengan mata pelajaran matematika. Selamat pagi Ibu Mulina. Baik, terima kasih Ibu sudah ada waktu untuk meluangkan untuk percakapan kita hari ini. Pada pagi hari ini kita akan melakukan percakapan observasi ya Bu ya. Sebelumnya saya ingin bertanya gimana kabarnya hari ini Bu? Pada hari ini saya sangat semangat dan puji Tuhan kabar saya baik dan saya siap untuk melanjutkan aktivitas hari ini. Baik, terima kasih Ibu. Nah, untuk percakapan pra-observasi ini ya Bu, sebelum saya mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, adapun tujuan diadakan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Dan mengapa saya melakukan percakapan observasi ini? Itu untuk sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu, yakni yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan, saya mempunyai tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menjelaskan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Itu untuk yang akan saya lakukan. Jadi dari pembelajaran hari ini tujuan yang akan Ibu capai adalah siswa itu mampu untuk memahami tentang bilangan bulat. Ya. Jadi untuk menjelaskannya dengan cara apa? Bu, Ibu utarakan sedikit. Untuk menjelaskan materinya, Iya. untuk menjelaskan materi nanti akan saya siapkan video, terus ada gambar, itu untuk supaya siswa bisa memahaminya. Kemudian nanti mungkin mereka ada diskusi kelompok, dan itu nanti akan kami bahas bersama-sama apa yang menjadi permasalahannya. Demikian. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu adalah sistem pembelajaran yang lebih berpusat kepada siswa ya. Jadi nanti aspeknya itu menentukan dan menunjukkan nilai pada bilangan bulat seperti itu. Baik. Nah, untuk strateginya bagaimana ya Bu? Bagaimana Ibu menerapkan strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas? Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan pada sosial dan emosional siswa. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Sedangkan untuk model pembelajaran yang saya gunakan itu model PBL, dan yang terakhir metode yang akan saya gunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik, jadi strategi pembelajaran yang nanti akan Ibu terapkan yaitu strategi pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi ya Bu, yang mengambil model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nah, di situ Ibu memberikan penugasan yang seperti apa Bu? Apakah ada media yang akan Ibu gunakan? Kalau untuk tugas itu nanti ada LKPD. Oh ya, LKPD ya? Iya. Berarti itu langsung untuk melakukan evaluasi bagi siswa seperti itu. Baik Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut Bu? Hari apa dan jam Saya akan berapa? melakukan kegiatan pembelajaran itu pada hari Senin, itu untuk jam pertama pada kelas 7. Kelas 7 pada jam yang pertama ya Bu ya, baik. Nah, sebelum kita akhiri Bu ya, nanti besok saya akan datang ya Bu ya ke kelas Ibu. Saya akan mensupervisi kelas, kemudian melakukan observasi terhadap pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Maka setelah itu kita akan melakukan nantinya setelah pelaksanaan observasi kelas, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya bersama pengajar praktik ya. Nah, kemudian sebelum kita akhiri, hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dari
percakapan kita hari ini, Bu? Ya, kalau percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran mengenai persiapan-persiapan yang memang harus saya lakukan sebelum kegiatan pembelajaran, seperti menyiapkan media ajar, kemudian metode, model, serta strategi pembelajaran supaya mempermudah saya menyampaikan pembelajaran itu. Baik, saya ucapkan terima kasih ya Bu atas waktu dan kerjasama Ibu sudah bersedia untuk melakukan percakapan kita hari ini. Sampai bertemu ya Bu ya di kegiatan observasi kelas besok pagi ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Karena negatif bagi negatif, positif 500 bagi 10, 10. Berarti jawabannya 10. Kalau jawaban yang nomor 2 itu 52 dibagi min 2. Berapa jawabannya? Negatif. Karena di sini positif, di sini negatif. Kalau salah jawaban semuanya. Ingat kata kuncinya tadi ya. Kalau dia naik atau ke kanan berarti dia ditambah. Kalau dia turun atau ke kiri berarti dia dikurang. Dia ada suku-suku. Dia punya suku. Sukunya itu ada yang variabel. Dia pakai variabel. Ingat, misalnya bentuk umumnya itu kan 2A. 2 di sini namanya negatif dan positif seperti contoh ini ya. Negatif kita ambil dia jadi utang, kalau dia positif jadi duit kalian ya. Berarti kalau dia
masih ada permasalahan? Tidak ada. Cuman si Irfan salah hitung saja ya. Kalau untuk tambah dengan kurang sudah paham. Kali bagi sudah paham. Ingat kalau ada tanda yang berdekatan, ada kemarin syaratnya harus dikali dulu. Kalau dia bagi dengan kali itu sama ya. Dia negatif kali negatif sama aja dengan negatif bagi negatif. Oke, karena tidak ada permasalahan, ibu kasih latihan dibikin di buku kalian masing-masing. Ingat ini ambil nilai dicampur ya, dari tambah kurang. Hati-hati jangan sampai salah tulis soal. Kenapa di buku tulis ini adanya yang salah nulis? Selamat pagi, saya calon guru penggerak angkatan 10 Noni Luita dari SMPN 1 Atap 1 Dusun Timur akan mengadakan percakapan pasca observasi bersama rekan saya. Silakan Bu. Nama saya Melina, saya mengajar matematika. Kemudian didampingi bersama pengajar praktik kami Ibu Marta Retarisu dari SDN 1 Lalap. Baik, saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama rekan saya, Ibu Hulmina yang telah mengajar di kelas 7 mata pelajaran matematika. Baik Ibu, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Bu? Dan saya luar biasa, saya sangat bersemangat hari ini. Baik, terima kasih. Puji Tuhan Ibu selalu bersemangat, apalagi pada pagi hari ini Ibu telah mendukung kegiatan saya untuk melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Nah, jadi setelah kita melaksanakan observasi kemarin, di mana pasca observasi tersebut tujuannya adalah kita merefleksikan hasil pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas kemarin ya Bu. Nah, kemudian untuk pelaksanaan observasinya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan supervisi akademik yang kita lakukan kemarin, Bu? Kalau setelah observasi, saya ada sedikit ada kurangnya, belum 100%, jadi sekitar 80% untuk pelaksanaan. Oke, baik Ibu, terima kasih atas refleksinya Bu. Berarti Ibu merasa belum maksimal, belum sampai ke 100%, tapi untuk 80% itu sudah hasil yang sangat bagus Bu. Jadi menurut saya kira-kira bisa saya tahu nggak apa sih identifikasi atau masalah sehingga Ibu merasa itu tidak sampai 100% seperti itu Bu? Iya, karena kemarin waktu di pembelajaran saya kan ada ingin memutar video, ternyata jaringannya itu tidak berfungsi dengan baik, jadi itu sangat menghambat pada saat proses pembelajaran itu. Jadi saya sangat sedih rasanya ya, karena itu tidak bisa ditayangkan, padahal itu sangat penting pada pembelajaran. Oke, baik Ibu, berarti kendala yang Ibu hadapi itu Bu termasuk kendala teknis ya Bu ya. Jadi teknisnya kita tidak
terhubung dengan fasilitas internet yang bagus, sehingga ibu tidak bisa menampilkan atau menayangkan video sesuai yang ibu rencanakan. Ya mungkin ibu sudah merencanakan akan menampilkan video, terus anak-anak bisa berdiskusi, ya kan Bu. Tapi karena kendala kita di sekolah ini kekurangan atau malah mungkin tidak ada jaringan internet, sehingga itu menyebabkan keterbatasan kita ya Bu. Jadi masalahnya hanya di teknis saja. Nah, kemudian dari kendala teknis itu, kalau boleh saya ingin ketahui dari Ibu, rencana kedepannya itu apa Bu? Misalnya ada perbaikan kah atau bagaimana Bu? Ya, rencana saya untuk proses pembelajaran berikutnya, saya akan melakukan perbaikan, di mana nanti saya akan membawa Orbit sendiri, atau misalnya untuk mempermudah jaringan, atau saya pakai data atau seperti apa, nanti itu akan saya siapkan jauh-jauh hari supaya tidak terjadi lagi yang seperti ini. Oke, mantap sekali Ibu. Berarti ada rencana aksi yang berikutnya yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi daripada masalah teknis yang kita hadapi kemarin ya Bu. Nah, kemudian daripada rencana aksi itu pastinya ada sesuatu tindak lanjut ke depannya. Apakah Ibu berkolaborasi atau Ibu nanti akan menanyakan bagaimana tanggapan siswa atau bagaimana Bu rencana tindak lanjutnya? Kalau saya nanti saya akan tanyakan kepada siswa, kemudian saya akan kolaborasi dengan rekan sejawat. Oke, berarti ada tindak lanjut dari apa yang Ibu rencanakan seperti itu ya Bu. Ya, oke, bagus sekali Ibu. Nah, dari kolaborasi itu kira-kira selain kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan ketercapaian pembelajaran sehingga siapa tahu nantinya kita bisa mencapai 100% maksimal seperti itu Bu. Nanti akan merencanakan dulu, saya akan observasi, saya akan diskusi dulu dengan rekan sejawat, terus kepala sekolah, dan jika ada waktu saya akan memperbaiki pembelajaran di dalam kelas. Oke, berarti intinya Ibu ingin memperbaiki apa yang menjadi kekurangan yang sudah kita lakukan kemarin, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi hambatan, itu akan kita lakukan tindak lanjut yang berikutnya. Oh, luar biasa sekali Ibu, sangat bertanggung jawab sekali ya Bu ya untuk rencana ke depannya. Nah, baik Ibu, dari tujuan, identifikasi, kemudian tindak lanjut serta tanggung jawab Ibu sendiri sampai kepada aksi ke depannya yang Ibu lakukan, kira-kira dari percakapan mulai dari pra-observasi sampai hari ini pasca observasi, apa yang Ibu rasakan seperti itu? Saya sangat merasa senang karena dengan adanya ini saya lebih mengetahui lagi apa yang kurang pada diri saya dan itu menjadi bahan perbaikan untuk diri saya. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali Ibu. Berarti dapat saya simpulkan refleksi atau umpan balik dari Ibu sendiri, kalau pembelajaran dari awal pra-observasi, kemudian kita lakukan observasi sampai sekarang hari ini pasca observasi, itu bisa Ibu perbaiki untuk umpan balik dirinya sendiri seperti itu ya Bu ya. Jadi bisa saya kesimpulkan juga dari apa yang kita lakukan itu sangat memberikan dampak yang baik atau dampak positif terhadap pembelajaran kita ke depannya ya Bu ya, seperti itu. Terima kasih sekali Bu untuk waktu dan kesempatan yang sudah Ibu berikan kepada saya mulai dari awal kemarin sampai hari ini. Kemudian untuk hari ini saya juga ingin memberi kesempatan kepada Ibu pengajar praktik, kira-kira apa refleksi yang bisa diberikan bagi kami, umpan balik bagi saya selaku observer, kemudian Ibu Mulina sendiri selaku yang saya observasi akademik kemarin Bu. Silakan Ibu. Terima kasih kepada Ibu Nani, Ibu Nina sudah melakukan percakapan pasca observasi. Kalau dari percakapan ini sungguh sangat luar biasa saya lihat. Jadi di sini saya akan memberikan umpan balik kepada Ibu Nani sebagai observer. Jadi dari apa yang sudah dilakukan tadi, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Noni kepada Ibu itu merupakan pertanyaan-pertanyaan dengan pola coaching. Nah, itu sangat bagus Bu. Kenapa saya bilang sangat bagus? Karena dari pertanyaan-pertanyaan
observasi itu menjadi terintimidasi, tidak membuat orang yang diobservasi itu menjadi terhakimi atau akhirnya jadi seperti orang yang dijudge Merasa gitu bersalah, ya, merasa iya. bersalah seperti itu. Tapi dari percakapan yang dilakukan itu, karena ini dilakukan dengan pola coaching, jadi memunculkan potensi yang ada di diri ibu yang diobservasi. Sehingga tadi saya mendengar dari percakapan ini, dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Noni tadi, ibu jadi tahu, oh iya ini yang kurang dalam diri saya, ini yang harus saya lakukan, ini nantinya yang akan menjadi rencana aksi saya, seperti ini nanti saya akan melakukannya. Nah, dengan seperti itu berarti potensi yang ada di dalam diri ibu menjadi muncul semuanya. Jadi ini sungguh luar biasa Ibu Noni. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan, dan saya dengar tadi dari refleksi yang dapat bahwa ibu merasa senang ya, tidak merasa tertekannya dengan adanya observasi ini ya. Nah, seperti itulah observasi yang akademik yang bagus dilakukan, dan dari percakapan ini juga Ibu Noni sudah membuat ibu menjadi memunculkan potensi ibu, dan bahkan ibu sendiri merasa senang dan bahagia. Jadi tahu, oh iya seperti ini saya ternyata dalam melakukan pembelajaran. Terima kasih Bu Noni, tetap semangat. Ya, terima kasih banyak Bu. Itu tidak lepas dari dukungan rekan sejawat saya, betul Ibu sekali. Bulmina, yang sudah bersedia untuk dilakukan supervisi akademik, bahkan sampai hari ini dilakukan coaching. Iya. Seperti itu. Terima kasih banyak Kak. Ya. Terima kasih Bu. Baik, demikian percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan pada hari ini. Terima kasih. Atas kurang dan lebihnya kami tetap memohon kritik dan saran dari Ibu Bapak pengajar praktik dan Bapak fasilitator. Terima kasih dan selamat